warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini D9 akan memberikan tutorial bagaimana caranya mendesain sebuah artikel atau majalah digital ya dengan menggunakan aplikasi Canva ya. Aplikasi ini adalah aplikasi online ya yang mana bisa digunakan oleh kita untuk mendesain, salah satunya untuk publikasi digital atau majalah digital ya. Baik, pertama yang harus dilakukan adalah kita download terlebih dahulu aplikasi Canva-nya di Play Store ya. Sudah pasti harus ada koneksi internet, tentu saja. Kita cari di sini Canva ya, pakai C, Canva. Oke. Lalu kita search. Nah, di sini sudah muncul ya, Canva desain foto. Kita klik dulu. Nah, Canva desain foto dan video ya. Nah, kita install saja ya. Dengan klik tombol install. Desain dari artikel yang kita buat ya, seperti itu. Sebenarnya kalau untuk artikel itu satuan ya. Kalau sudah disebut majalah ya berarti sudah banyak berlembar-lembar ya. Makanya dasar dari desain ini adalah kalian harus memiliki dulu artikelnya atau beritanya yang akan kita publikasi. Baik, ini sudah selesai proses instalasi, kita buka saja. Nah, di sini nanti kalian akan diminta untuk memilih akun yang kalian akan gunakan untuk Canva ya. Nah, baik. Setelah beberapa saat menunggu, kita masuk ke halaman awal untuk Canva-nya ya. Ini adalah tampilan Canva mobile ya, alias di Android ya. Jadi Canva ini bisa di search melalui komputer ya dengan memasukkan www.canva.com atau kalian bisa menggunakan handphone dengan cara mendownload aplikasi atau apps Canva ya di Play Store. Nah, ini tampilan berandanya. Kalau misalnya kalian sudah aktif menggunakan Canva, kita klik yang desain ya, yang tengah. Itu nanti desain-desain yang sudah pernah kalian buat itu nanti akan muncul di sini. Ya, begitu. Lalu kalau kita klik tampilan menu, nah nanti akan banyak menunya di sini, termasuk profil juga ada di sini. Ya, pengaturan akun, nanti profilnya bisa dirubah seperti foto atau informasi lainnya dan lain sebagainya ya. Nah, ini menunya. Kita kembali ke beranda. Nah, untuk membuat desain ya, pertama kalian klik tanda plus yang ada di sebelah kanan ya, tanda plus. Nah, nanti di sini biasanya kalau membuat artikel itu bisa saja di dokumen A4. Nah, kita pilih A4 ini untuk ukurannya. Nah, bisa juga kalian search artikel atau selebaran atau lain sebagainya ya. Tadi sudah ada pilihannya. Cuman kalau untuk artikel kita bisa search di dokumen A4 ya, karena kita buat majalahnya di ukuran A4. Baik, nah setelah masuk nanti akan seperti ini. Jadi diberikan template seperti ini. Lalu ada elemen. Kita klik elemen ya, seperti ini. Lalu ada galeri. Galeri itu terhubung ke gambar atau foto yang kita punya ya. Jadi kalau misalnya ingin mengambil foto, kita tinggal klik izinkan saja. Mengambil terutama dari kartu memori yang kita miliki ya. Nah, seperti ini. Semua ini gambar, ini video ya. Jika ada video yang ingin dimasukkan juga bisa. Lalu ada unggahan. Unggahan itu file-file yang kita upload ya di Canva untuk kita masukkan ke desain yang akan kita buat ya. Nah, seperti ini. Ini aset ya, bisa dikatakan ini aset. Jadi semua gambar yang dimasukkan di Canva itu adalah aset yang kita miliki untuk membuat desain-desain yang kita butuhkan. Teks juga bisa. Memasukkan teks ya, banyak pilihannya, pilihan bentuk tulisan juga ada, Google Drive juga ada ya,
Google Drive itu tentu terhubung dengan akun yang kita buat, ya, akun yang kita buat tadi di pendaftaran. Jadi kalau misalnya akunnya ada file di Google Drive-nya, maka akan terbuka di sana. Lalu logo, nah, jika kita mengupload sebuah logo bisa di sini, dan lainnya ketika diklik, nah ada pilihan-pilihan yang bisa kita gunakan, ya. Itu adalah menu-menu yang ada di Canva, aplikasi Canva ya di mobile, seperti itu. Baik, untuk pertama kita pilih dulu template-nya. Ya, memilih template itu bisa diklik template lalu dicari yang mana yang sekiranya cocok dengan artikel yang akan kita buat. Artinya tidak harus semua elemen yang ada di template tersebut kita ambil. Yang penting kita bisa menggunakan elemen-elemen yang ada di sana, ya, yang menurut kita bagus, ya, seperti itu. Nah, kita coba yang sederhana saja, misalnya ini. Kita klik. Jadi kalau sudah memilih, nah seperti ini ya, kita klik. Nah, oke. Nah, di sini sudah ada bentuknya seperti ini, ya. Nah, kita akan masukkan judul lalu tulisannya atau artikelnya, ya, mengenai hal yang kita bahas, ya, dan foto juga ini bisa diganti, ya, seperti itu. Nah, pertama kita cari dulu asetnya, ya, karena yang paling penting itu adalah tampilannya dulu, ya. Nah, kita cari dulu asetnya. Contoh kita edit dulu. Nah, kalau untuk edit tinggal diklik saja yang akan dieditnya. Seperti ini kan ini menyatu, ya. Nah, kita pisahkan. Nah, setelah dipisahkan kita ganti. Nah, misalnya ganti logo, ya. Kita hapus. Nah, untuk menambahkan logo atau menambahkan elemen, kita klik plus. Lalu di sini kebetulan saya sudah memiliki logo sendiri, ya. Jadi diharapkan ya kalian peserta jurnalistik, ya, memiliki aset sendiri, ya, supaya memudahkan di dalam pembuatan majalah digital, ya, atau dalam hal ini publikasi digital, ya, desain publikasi digital. Nah, kebetulan saya sudah memiliki logo yang kebetulan lagi juga digunakan di akun YouTube saya, ya, ini TNT, ya, D9 Today, ya, kebetulan nama saya D9, ya, Dinan di bahasa Inggriskan saja. Nah, untuk memindahkan itu bisa diklik gambarnya, bisa diklik yang tanda panah plus, ya, panah plus seperti ini. Ya, lalu kita perkecil dengan klik tahan geser bulatannya supaya bisa mengecil, ya. Nah, kita gitu saja. Lalu untuk tulisannya kita klik tulisannya lalu klik sunting. Nah, di sini kita bisa rubah, misalnya nama kita, ya, Dinan, misalnya Muftian Hafwa, ya, nah, sebagai penulis misalnya, ya. Nah, kita perbesar saja. Nah, kalau sudah kita tinggal klik di luar saja, lalu disesuaikan tulisannya, ya. Nah, seperti ini. Itu untuk identitas, ya. Nah, di sini kita juga bisa merubah ukuran font di sini. Jadi kalau misalnya terlalu besar bisa kita rubah. Contoh kita rubah ke 14. Nah, seperti ini. Kita bisa geser juga, ya, posisinya. Nah, seperti ini. Atau misalnya kita ubah fontnya. Nah, di sini ada pilihan font. Nah, saya sukanya ini, ya. Kita coba Bangers. Nah, kalau Bangers
font yang tadi terlalu kecil, jadi kita coba perbesar ukuran fontnya. Nah, 21 kayaknya cukup ya. Oke, kita coba geserkan. Nah, seperti ini. Jadi untuk font, untuk dan lain-lainnya itu sudah selesai ya, sudah disiapkan. Baik, yang berikutnya kita akan cari gambar yang sesuai ya untuk artikel yang akan kita buat ya. Nah, kebetulan kita akan membahas tentang Spider-Man No Way Home, khususnya adalah generasi Spider-Man setelah Peter Parker, yaitu Miles Morales ya, yang sudah booming di game PS4 dan PS5. Nah, kita coba cari bagaimana caranya mencari gambar yang non-copyright ya, dan bagaimana cara menguploadnya di Canva. Oke, kita perkecil dulu ya, kita minimize. Lalu kita masuk ke browser ya, saya biasanya gunakan Chrome. Nah, kita cari di browser, saya biasanya gunakan Chrome ya, kalau misalnya biasa menggunakan yang lain mah enggak ya, silahkan. Nah, kita tulis saja non-copyright ya, Spider-Man Miles Morales. Nah, kenapa harus non-copyright-nya? Biasanya kalau untuk berita, yaitu kadang kita sudah kena copyright ya, supaya tidak rugi, kita juga karya kita diakui, kita cari yang non-copyright. Klik image. Nah, lalu kita cari gambarnya ya. Nah, misalnya saya pilih yang ini nih. Miles Morales ya. Nah, ini kita coba download. Kita cari yang agak jernih. Nah, seperti ini ya. Atau yang ini juga bisa. Nah, kita download saja. Kita kasih nama supaya tidak bingung. Artikel 1 ya. Artikel 1. Ini sebenarnya download ya, kita klik download. Baik, nah ini sudah selesai, kita kembali ke Canva-nya. Nah, kita kembali ke Canva-nya. Berikutnya kita klik plus ya. Kita klik plus. Lalu kita unggah gambar ya, unggah media karena kita akan masukkan Spider-Man Miles Morales yang tadi telah kita download ya. Nah, kita cari di download. Ya, beda-beda ya setiap handphone tergantung dari pengaturannya ya. Kalau yang penting cari di yang tadi download. Nah, ini artikel, klik. Nah, ini proses untuk mengupload gambar yang sudah kita download tadi dari Google ya. Tentu saja yang non copyright. Nah, setelah itu kita klik saja gambarnya supaya masuk ke halaman artikel kita. Nah, ini sudah masuk. Nah, kita posisikan di tengah yang ada hutan terbakar ini ya, supaya si gambarnya terganti. Nah, seperti itu. Baik, ini sudah oke ya. Nah, setelah kita masukkan gambarnya, tinggal kita masukkan artikel. Nah, supaya bisa rapi ya, ini bisa diklik isi tulisannya, lalu kita pilih di sini posisinya ya, ada jarak, ada efek, animasi, posisi, dan lainnya. Ya, kita bisa pilih tergantung dari kita ingin diposisikannya seperti apa ya. Nah, ini B format ya. Nah, di sini B format bisa rata kiri, tengah, rata kanan, atau rata kanan kiri ya, supaya lebih terlihat bagus ya gitu. Bold juga bisa ya, miring juga bisa, tulisan besar kecil juga bisa ya, tergantung dari keinginan kita seperti apa ya. Nah, ini bisa dirapikan kembali nih. Nah, ini kita ke atas. Memang kelemahannya kalau yang di handphone ya agak sulit ya mengeditnya, karena
memang terbatas di layar ya, tapi kalau misalnya di laptop itu sudah oke ya, sudah oke. Nah, seperti ini. Ini juga bisa diatur. Kita coba B format. Nah, atau lebih bagus tengah ya kalau judulnya. Nah, setelah Spider-Man No Way Home, peluang kemunculan Miles Morales di MCU begitu besar. Oke, nah sampai di sini itu sudah selesai ya. Namun biasanya kalau untuk artikel kita bisa masukkan nama kita ya di bawahnya biasanya, atau setelah judul ya, atau setelah judul. Biasanya di bawah judul sih, termasuk tanggal, bulan, dan tahunnya. Nah, ini bisa kita duplikasi, lalu kita sunting ya. Banyak amat ya. Oke. Kita coba pilih semua, delete. Nah, kita tulis Dinan misalnya Muftian Sofwa. Sekarang itu hari Minggu ya, Minggu 26 Desember 2021 misalnya. Nah, kita geser. Nah, kita posisikan saja di tengah. Kita pilih B+ ya, B format, tengah. Nah, supaya kelihatan bagus ya, jadi kita bisa berikan jarak, klik jarak. Maka di sini kita pilih jarak huruf ya, supaya jadi posisinya bisa dipaskan dengan judul. Nah, kalau misalnya tidak pas tengah, kita coba geser terlebih dahulu ya, karena ini pasti ada perbedaan nih. Nah, berarti ini ada perbedaan posisi tengah. Kita posisikan tengah dulu. Nah, setelah itu baru kita pilih jarak. Nah, maka ketika digeser akan pas seperti itu. Nah, itu barangkali untuk desain ya artikel, atau dalam hal ini majalah. Nanti yang jelas majalah dengan artikel lembaran bedanya ya, kalau majalah sudah disatukan banyak ya, seperti itu. Nah, untuk mempercantiknya bisa ditambahkan elemen juga jikalau kalian mau ya, tinggal klik plus. Lalu di sini kalian pilih elemen. Nah, di elemen ini banyak sekali pilihan ya yang bisa kalian gunakan. Ya, bisa kalian gunakan. Bisa garis, bentuk, grafis, dan sebagainya ya. Misalnya kita lihat semua grafis. Nah, kita coba cari, atau kita cari dulu deh. Kita klik semua, kita coba cari Spider-Man ada nggak ya di Canva. Jadi banyak hal yang bisa kalian explore ya. Spider-Man, kita coba ya. Kita cari apakah ada di Canva atau tidak nih ya. Nah, ternyata ada ya. Ternyata ada. Nih di Canva itu ada. Nah, ini ada yang gratisnya juga ya. Nah, jadi kalian bisa gunakan aset-aset yang ada di Canva juga ya, selain bisa di-download di Play Store tadi ya. Nah, coba kita cari yang oke ya. Ini banyak pilihan. Ini kebetulan untuk akun yang saya gunakan adalah akun premium yang edu ya. Artinya ini yang digunakan oleh guru. Jadi konten-kontennya banyak yang terbuka ya di sini gitu ya. Nah, kita coba tambahkan jaring saja, karena jaring itu ciri khas dari Spider-Man.
Kita coba, nah ini yang edit. Kalau misalnya kalian tidak ada ya, nah itu bisa dicari, disesuaikan ya. Nah ini jaring biasanya warna putih untuk Spider-Man. Kita pilih putih. Nah, kita coba di sini ya. Supaya tidak mengganggu tulisan kita ya. Nah, misalnya di sini. Ini posisinya bisa kita rubah ya. Misalnya di sini kita ubah, klik posisi, lalu klik mundur ya, atau ke belakang. Kalau ke belakang paling belakang, kalau mundur itu biasanya 1/1. Nah, tergantung dari kita mau sampai mana ya sininya. Nah, ini paling belakang. Kalau maju ke depan, maju sekali. Nah, ini tidak terhalangi ya si tulisan kita. Nah, tulisan kita sudah ini ya. Nah, seperti ini. Jadi bisa nambah apa ya? Bisa menambah efek gitu ya, efek dari desain kita ya, seperti itu. Itu contoh saja. Nah, untuk mendownload, karena kita akan buat apa namanya majalah, jadi kita klik yang tanda panah yang paling kanan ini. Lalu nanti di sini ada pilihan ya. Di sini ada unduh. Nah, klik unduh. Nah, nanti ada pilihan di sini apakah mau PNG ya diunduhnya, atau klik dulu. Nah, atau JPEG atau PDF atau cetak PDF dan lain sebagainya ya. Nah, kalau misalnya ini ingin di-download gambar, maka kalian pilihlah PNG yang disarankan ini ya. Tapi kalau mau di print ya, itu kalian bisa cetak PDF pilihnya ya, cetak PDF. Nah, karena ini dokumen multi halaman alias untuk majalah itu multi halaman, maka kita pilih cetak PDF. Nah, setelah itu kalian unduh. Nah, maka nanti Canva akan memulai proses download ya, pengunduhan. Nanti hasilnya filenya adalah PDF. Nah, batal saja, kita close saja. Baik, nah kita close. Nah, kita coba lihat hasilnya. Nah, biasanya sih di dokumen kita lihat ya. Nah, mungkin ini nih. Harusnya tadi diganti dulu namanya ya. Jadi biasakan diganti dulu namanya supaya tidak susah mencarinya ya. Nah, ini sudah jadi versi PDF-nya ya. Ini baru 1 lembar, jadi kalian bisa membuat berlembar-lembar, nanti disatukan menjadi sebuah majalah seperti itu ya. Oh ya, bisa kelupaan supaya tidak susah lagi, kita kembali ke Canva-nya. Nah, jangan lupa diberikan nama ya. 3 di atas ini, klik ya. Lalu setelah itu kalian klik yang tanda pensil ini ya, pulpen ya. Nah, kalian ganti judulnya ya, artikel Spider-Man misalnya ya. Nah, kalau sudah tinggal klik saja. Nah, jadi nanti ketika di-download itu namanya artikel Spider-Man. Baik, itu saja untuk tutorial Canva versi mobile untuk pembuatan majalah digital ya, atau desain publikasi digital, apapun itu bentuknya. Sekian, mudah-mudahan bisa bermanfaat ya bagi kalian semua. And see you next video. Bye bye.